Puji Tuhan, selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita dapat beribadah, berkumpul di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Penuhi hidupku. Tuhan
Sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah ini. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, melawati seluruh sidang jemaat, dan juga Tuhan pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Mari Tuhan mau berapi kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah ini. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri, kita mau bernyanyi. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan Besar dan Perkasa Allah kita. pujian Allah itu baik.
bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Uruskan, sucikan kami. Layak kami untuk
menerima firman. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang Kau persiapkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup fokus dengan kuasa darah-Mu yang Maha. Biar setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh seturut kehendak daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Wow, suaranya menggeletar, tambah semangat ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudah kurang lebih 10 bulan dunia dilanda dengan COVID-19. Bahkan Indonesia sudah masuk ke bulan ke-7 kalau nggak salah. Kita tidak juga terlepas dari pandemi COVID-19. Dampak daripada pandemi ini mengalami dari namanya krisis. Krisis yang pertama, krisis kesehatan. Dunia saat ini dilanda dengan ketakutan. Banyak yang mengalami sakit karena COVID-19. Tidak sedikit juga mengalami kematian. Krisis yang kedua, krisis iman. Begitu banyak orang, anak-anak Tuhan, mulai mempertanyakan, adakah Tuhan? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Lepaskan dari segala masalah. Ini krisis yang ketiga, dampak yang luar biasa. Krisis ekonomi. Ini luar biasa. Bulan September di awal minggu pertama, Ibu Gembala memberikan satu tema di bulan September adalah kedaulatan Allah di masa krisis. Apa artinya kedaulatan Allah di masa krisis? Allah berdaulat karena Allah itu berkuasa. Amin. Mari saya sama-sama mengajak kita membuka firman Tuhan di awal dari Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya membacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ini luar biasa firman Tuhan. Ini diperkatakan oleh Yesus sendiri. Marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saat ini terlalu banyak orang sudah letih lesu. Hatinya punya beban yang luar biasa. Tapi janji Tuhan firman ini jelas mengatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan padamu. Ini yang kita pegang sebagai firman Tuhan, kekuatan kita. Nah, inilah salah satu kedaulatan Tuhan bagi orang percaya. Ayo sekarang, kondisi sekarang ini, siapa yang tidak merasa keletihan, kelesuan tengah-tengah pandemi? Bohong kalau kita tidak ada rasa
ketika kita mengalami letih lesu dan berbeban berat, Yesus berjanji kepada kita orang percaya akan memberikan kita kelegaan. Catat baik-baik, renungkan baik-baik, terima firman Tuhan dengan hati, bukan dengan logika. Seringkali memang kita manusia, kita diberikan akal. Terlalu banyak manusia yang pintar di dunia ini, sehingga terlalu banyak juga manusia ketika menerima firman Tuhan, mereka pertama kali adalah memakai akal, memakai kepintaran. Sehingga kalau kita memakai kepintaran, pakai logika kita, ketika firman Tuhan datang kepada kita ayat ini, marilah kepada semua letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika kita menghadapi situasi itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Bagaimana kita punya hati pikiran kita? Masihkah kita punya iman, percaya kepada Yesus akan menolong kita? Ini seringkali saya bilang terlalu banyak manusia menerima firman Tuhan memakai logika. Mari, ketika kita mau datang kepada Tuhan, penyanyian menghantar firman Tuhan adalah meminta kuasa Roh Kudus. Terima firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kepintaran kita sebagai manusia. Puji Tuhan. Ini ajakan Yesus ini penuh dengan kuasa, kedaulatan Tuhan di atas firman-Nya. Yang menghadapi masalah ini adalah kita coba. Tadi saya bilang tengah krisis ini ada 3 yang kita mau bahas. Krisis yang pertama adalah krisis kesehatan. Di tengah pandemi ini, kesehatan melanda semua orang, semua negara, termasuk Indonesia. Mari coba kita melihat situasi kita beribadah saat ini. Tidak semuanya beribadah di tengah-tengah gereja saat ini. Kenapa? Harus menjaga jarak. Ada batas umur yang ditentukan oleh sinode kita. Batas umur 13 ke bawah dan 65 ke atas. Tidak disarankan mengikuti ibadah langsung di gereja. Ikutilah ibadah lewat online yang akan dikirimkan oleh tim. Nah, ini krisis kesehatan yang pertama ketika kita melihat, kita mendengar terlalu banyak orang mati karena kesehatan ini yang terganggu. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang kena COVID-19. Berarti COVID-19 ini tidak memandang bulu. Orang biasa, rakyat jelata, atau orang yang punya kuasa. Orang miskin, orang kaya, anak-anak, orang dewasa. Jadi ini COVID-19 ini adalah, ini luar biasa. Tapi kita bukan membahas penyakit COVID. Tapi karena COVID-19 ini membawa krisis kesehatan ini luar biasa. Terlalu banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan, jika diizinkan Tuhan mengalami COVID, tidak sedikit banyak yang disembuhkan dengan mujizat Tuhan. Ini luar biasa ketika dia mengandalkan Tuhan. Coba kita melihat, kita buka di Lukas 8. Ini sudah menjadi ayat yang
sering kali dikhotbahkan tentang perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan ketika dia menjamah jubah Tuhan. Tetapi kita melihat dulu di Lukas 8 ayat 43, di mana firman Tuhan ini mengatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini cerita perempuan pendarahan 12 tahun ini. Firman Tuhan yang awal kita baca di sini adalah penyakit ini tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun sampai dengan 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tidak sedikit uang yang sudah habis, dia berobat ke sana dan ke sini. Tetapi apa yang dia rasakan ketika dia mendengar yang namanya Yesus itu berkuasa menyembuhkan penyakit. Yesus menyembuhkan terlalu banyak, mengadakan mujizat, sehingga dia percaya ketika Yesus lewat. Dengan orang banyak berkerumunan, dia coba menerobos kerumunan orang. Asal ku jamah saja jubahnya, penyakitku sembuh. Ini iman yang luar biasa. Nah, saat ini COVID-19 ini sudahkah ditemukan obatnya? Belum. Sudahkah ditemukan vaksinnya? Belum 100%, baru mencoba. Tetapi penyakit ini sudah 10 bulan kurang lebih melanda dunia. Berapa ribu, puluhan ribu, ratus ribu manusia yang sudah mati karena penyakit ini. Sampai saat ini masih berapa banyak yang tertahan di rumah sakit karena penyakit ini. Ini yang kita alami saat ini. Krisis kesehatan ini melanda dunia. Tetapi kalau kita membaca, buka di Markus 5, tayangkan Markus 5 ayat yang 25 sampai 29. Coba, Markus 5, 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini kita mau belajar firman Tuhan. Saat ini kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Sama ketika perempuan 12 tahun mengalami pendarahan ini, dia bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Saat ini apa masalah kita? Kita mau belajar, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau percaya 100% kepada Yesus adalah jawaban bagi kita. Ketika mengalami kesehatan terganggu, berdoa dan percayalah. Ini perempuan ini 12 tahun jamah jubah Tuhan Yesus aja, ada kesembuhan, ada aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir ke perempuan tersebut.
kita percaya sampai saat ini namanya Yesus Kristus masih berlaku kuasa dan mujizat. Amin. Tantangan bagi orang-orang percaya saat ini, masihkah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita meragukan? Jangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya mau belajar. Saya pegang janji firman Tuhan, marilah kepadaku yang lebih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan. Aku pegang janji firman itu. Korelasinya dengan perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan disembuhkan, menambah keyakinan saya sebagai pengikut Kristus. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh namanya Yesus Kristus. Amin. Ini catat firman Tuhan, penyakit perempuan ini tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tetapi ketika dia menjamah jubah Yesus, penyakitnya sembuh. Ini kita pegang betul-betul firman Tuhan. Yesus itu berkuasa atas kesehatanmu. Yesus berkuasa di tengah krisis kesehatan dunia saat ini. Tantang semua orang yang sakit, mau nggak percaya pada Yesus adalah sumber kesembuhan itu sendiri. Bukan kita menantang penyakit, bukan ya, yang terbalik. Tantangan bagi orang yang sakit saat ini melihat kuasa dan mujizatnya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Yang kedua, kedaulatan Allah di masa krisis yang kedua adalah krisis iman. Terlampau banyak orang, sekali lagi, ketika doanya, Tuhan, katanya Tuhan itu berkuasa, katanya firman-Mu iya dan amin. Aku sudah berdoa, sudah sekian lama aku berdoa. Kenapa jawaban ini belum saya dapatkan? Masih merasa di awal-awal, apakah nyangkut di plafon? Tetapi percayalah, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Maunya manusia selalu instan, seperti makan cabai langsung pedas. Sampai-sampai ada namanya mie instan. Nah, kita membuka. Kita buka di Ibrani, di mana krisis iman ini menjadi ayat hafalan Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat pertama di mana firman Tuhan mengatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap, kita punya iman, berharap kepada Yesus menyembuhkan penyakit, berharap Tuhan Yesus memberikan jawaban ketika kita menghadapi persoalan. Kita harap belum kelihatan. Terlampau banyak manusia terkadang nggak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga mencari jalan pintas. Seringkali jalan itu membawa satu duka. Seringkali manusia mengambil jalan pintas itu membuat sakit, terpuruk lebih dalam. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan waktunya Tuhan itu berdaulat. Kedaulatan Tuhan mengenai waktu itu tidak bisa digeser dengan kita punya keinginan. Artinya kita tidak bisa memaksakan Tuhan
harus begini begitu. Bahkan banyak hamba kita mengklaim firman Tuhan, sehingga ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi kecewa. Ini anak-anak Tuhan, seberapa yang kita hadir di tempat ini maupun mendengarkan secara online, yuk, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap dasar kepada Tuhan Yesus, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini firman Tuhan, di mana Ibrani mencatat di sini ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini dunia ini terlampau luas. Mungkin di antara kita di sini sudah keliling beberapa negara, keliling beberapa di Asia, di Amerika, di Eropa, beberapa benua. Tetapi terlampau sedikit kita mengetahui, terlampau sedikit. Berarti masih begitu banyak yang kita tidak tahu Tuhan menciptakan di alam semesta ini. Ketika kadang kita tidak melihat, ternyata ada yang model begini ya. Betul nggak? Seringkali kalau kita melihat para wisata, kok bisa ada ditemukan begini ya. Wisata yang luar biasa ya, pegunungan yang luar biasa, gua yang luar biasa ya. Kok ada binatang-binatang yang ditemukan tuh belum selama ini ribuan tahun belum pernah ditemukan ya, belum tahu ya. Ini yang terlampau sedikit kita punya akal mengerti tentang kuasa Tuhan. Ini adalah karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi pada yang tidak dapat kita lihat, kita percaya semua itu adalah dalam penciptaan Allah, dalam kedaulatan Allah. Nah, di firman Tuhan terlalu banyak di sini mencatat. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jauh sebelumnya firman Tuhan mencatat, sudah disampaikan kepada banyak orang, sudah 120 tahun. Ini firman Tuhan disampaikan, orang tidak percaya kepada perkataan firman Tuhan. Bahkan ada ledekan ibaratnya, yang benar itu lu bikin kapal di atas gunung, nggak salah. Kapal kan namanya dibikin di dekat-dekat laut atau danau. Kenapa dibikin di atas gunung? Tetapi firman Tuhan mencatat di sini karena iman Nuh dengan petunjuk Allah, dia taat, dia setia mendengar-dengaran apa kata firman. Ketika dia membuat bahtera itu dengan ukuran tinggi luas sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana dia harus menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan spesies satu pasar. Sehingga sampai hari ini kita melihat dunia masih ada. Kita belajar di sini karena kalau ayat yang ke-6b dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saat ini ketika kita mengalami krisis iman, datanglah kepada Yesus. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Bapak nggak tahu sih, saya diperhadapkannya dengan ancaman yang luar biasa. Hari-hari ini ya, banyak orang menghadapi tekanan
Mungkin kalau di antara Bapak Ibu mengikuti berita, ada hari ini yang luar biasa. Ada pejabat yang bunuh diri karena tekanan, karena kasus. Manusia ketika menghadapi tekanan hidup, ketika imannya tidak kepada Tuhan, dia mencoba mencari jalan sendiri sehingga tak kuat. Tetapi firman Tuhan mencatat kepada kita, menekankan jangan takut kepada manusia, cuma bisa mengancam, ibarat kata bisa cuma membunuh jasmani kita. Sesudah itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain, cuma menghilangkan nyawa manusia di dunia ini. Tetapi kita harus takut kepada Allah yang punya kuasa, punya kedaulatan atas hidup manusia. Mati hidup di tangan Tuhan. Takutlah kepada Allah ketika Dia bisa mematikan jasmani kita. Tuhan juga bisa mematikan rohani kita ketika orang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus takut kepada Tuhan. Dan krisis yang ketiga adalah krisis ekonomi. Wow. Kalau berbicara krisis ekonomi, saya bukan pakarnya, tetapi saya mencoba mengkaitkan dengan firman Tuhan. Karena tema yang diberikan Ibu Gembala adalah kedaulatan Allah di masa krisis. Dan saat ini ketika kita menghadapi krisis ekonomi, dampak kepada kita, banyak perusahaan yang tutup karena mengalami krisis ekonomi. Banyak karyawan yang di-PHK karena mengalami krisis ekonomi. Pertumbuhan masuk cawe yang kedua Indonesia ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 5,32% menurut data dibandingkan tahun kemarin. Minus 5,32% itu luar biasa. Berapa value? Nggak bisa hitung, aku juga nggak bisa belum pernah lihat. Tetapi pastinya krisis saat ini, krisis ekonomi melanda dunia. Mungkin kalau kita pengusaha pasti merasakan dampaknya. Kalau kita pekerja merasa dampaknya. Saya sebagai pekerja merasakan dampak dari ekonomi itu. Seringkali anak gua bilang, "Pak, kapan normal, Pak?" Nggak enak, Pak. Gaji sudah dipotong, Pak. Maaf. Ini kenyataan. Bagi kami sangat berarti, Pak. Nah, banyak ketika menghadapi krisis ini nggak enak. Nah, kita mencoba membuka Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita menghadapi krisis, firman Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidup, akan apa yang kita makan, kita pakai. Karena hidup ini jauh lebih berarti. Karena hidup bukan berbicara, ini firman Tuhan, hidup ini berbicara adalah bagaimana kita hidup di dunia ini. Begitu juga hidup yang akan datang. Karena kita di dunia ini cuma sementara. Hidup manusia seperti uang, sebentar ada kelihatan nggak ada. Hidup ini sangat-sangat sementara. Karena hitungan waktu
hitungan detik bisa hilang. Bagaimana caranya? Tuhan yang punya. Nah, ingatkan kepada kita bahwa kita jangan terlampau khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai. Di mana firman Tuhan kalau memang kita baca 28:9, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemudahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya Tuhan mengingatkan kepada kita, Raja Salomo yang begitu kaya raya itu pun tidak seindah ciptaan Tuhan. Cuma keindahan kita lihat bunga-bunga bakung. Wow. Kalau kita berbicara melihat kembang-kembang yang berwarna-warni, wow, ibu-ibu juga senang, termasuk istri aku. Senang banget dia kalau memang suruh dia mungkin di taman bunga ada berjam-jam aja dia nggak masalah. Karena saking indahnya ciptaan Tuhan. Itu pun firman Tuhan mengingatkan Salomo yang punya segala sesuatu, orang yang paling kaya pada waktunya itu pun tidak seindah ciptaan Tuhan cuma bunga bakung. Ini mengingatkan kepada kita. Lalu sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya kedaulatan Tuhan di tengah krisis. Saat ini kita mengalami, kita bahas ada 3 krisis. Krisis yang pertama krisis kesehatan yang kita suka. Kedua krisis iman. Dan ketiga krisis ekonomi. Dan kita percaya mengalami krisis itu Tuhan berdaulat di tengah-tengah krisis. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak tim musik, kita mau percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah krisis yang kita alami. Dan kita sebagai orang percaya jangan lepas dari iman kita kepada Kristus. Jangan lepas namanya kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Firman Tuhan terbatas kita sampaikan. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di tengah-tengah krisis. Imani yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus memberikan kita pada jawaban. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saya coba kita sama-sama
Masihkah kita percaya Tuhan berdaulat di tengah-tengah masalah? Saat ini dunia mengalami goncangan hebat, sehingga manusia mengalami krisis kesehatan, krisis iman, bahkan krisis ekonomi. Saat ini kita percaya kepada janji Tuhan. Ketika kita mengalami itu, membuat kita lebih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan kita percaya ketika kita mengalami tekanan kondisi yang tidak enak, datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percayalah dengan iman bahwa Dia sanggup memulihkan kesehatan kita, memulihkan ekonomi kita. Kita ditantang saat ini sebagai pengikut Kristus. Biarlah kita boleh bertumbuh iman kita. Kita mau seperti perempuan 12 tahun pendarahan yang punya iman asal jamaah jubahnya, penyakit itu sembuh. Dan kita percaya iman seperti Nuh, iman seperti Abraham. Ketika firman Tuhan datang kepada dia bertindak dengan setia dan dia terima janji firman itu. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, karena Dia tahu yang tepat waktunya bagi Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah keadaan krisis yang kami alami ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Biar firman Tuhan ini boleh tanam dalam hati kami menjadi rema bagi hidup kami, dan kami mau mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kuatkan kami, berkati kami, berkati Ibu Gembala kami yang saat ini tidak berada di tengah-tengah kami saat ini. Di mana pun Ibu Gembala kami berada, Tuhan tutup pupus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai langkah Ibu Gembala kami, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini, maupun yang dengar, melihat secara online. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, menguatkan dan memberikan kami ketabahan. Kami percaya firman Tuhan yang datang kepada kami akan membangkitkan iman kami mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa negara kami, berkati lingkungan tempat kami tinggal, berkati semua. Kami percaya biarlah Tuhan kami mesrakan sepenuhnya persoalan yang kami hadapi ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan didoakan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Erwin untuk kita masuk dalam perjalanan. Puji Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini,
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kematian-Mu di kayu salib Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam pengorbanan kami, tetapi boleh kami nikmati, kami rasakan sampai hari ini. Begitu luar biasa Tuhan, mujizat terbesar yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami boleh terima itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini, kami pula membawa kemenangan bersama dengan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa Engkau hiburkan, yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa Tuhan buat setiap sidang jemaat, mereka yang tidak hadir bersama dengan kami, apapun yang menjadi problema masalah mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau jawab mereka, Engkau jawab setiap doa mereka Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapat lawatan-Mu, kami menerima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara David, kalau dia tidak enak badan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah, memberikan kesembuhan Bapa, supaya menjadi kesaksian di dalam kehidupan. Dan pada minggu yang akan datang mulai berkumpul kembali bersama kami memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, di mana sakit penyakit ini Tuhan semakin melanda Tuhan. Semakin banyak orang yang terkena penyakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup menghadapi semua ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Engkau mau curahkan buat negara kami Indonesia ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis Bapak Joni yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan sepanjang setahun ke depan Bapa, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Tuhan Kau senantiasa berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan semakin mujizat menyata dalam kehidupan Bapak Joni. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus,
engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua orang percaya berkat